Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sehat Tanpa Drama, tempat kita membahas kesehatan dengan cara yang santai, jujur, dan langsung ke intinya. Bapak-bapak, para pejuang keluarga, para nahkoda dalam rumah tangga, hari ini, mari kita bicara dari hati ke hati. Ada sebuah topik yang mungkin sering menjadi bisik-bisik di dalam hati, sebuah kekhawatiran yang jarang sekali kita utarakan dengan lantang, bahkan kepada pasangan kita sendiri. Topik itu adalah soal vitalitas, soal performa, soal bagaimana rasanya ketika mesin yang dulu terasa gahar dan responsif, kini mulai terasa sedikit lambat. Mungkin Anda merasakannya. Gairah yang tidak sebesar dulu, stamina yang lebih cepat habis, atau respon yang tidak lagi seketika seperti yang kita harapkan. Dan hal pertama yang sering muncul di benak kita adalah, ini karena faktor U, sudah tua, wajar saja. Kita menjustifikasi, kita memaklumi, dan perlahan-lahan kita menerima ini sebagai sebuah takdir yang tidak bisa diubah. Akibatnya, banyak yang diam-diam mencari jalan pintas, mencoba suplemen-suplemen yang menjanjikan hasil instan di internet, mengonsumsi ramuan atau obat-obatan yang tidak jelas asal-usul dan keamanannya, dengan harapan bisa mengembalikan kejayaan masa muda dalam sekejap. Padahal, bapak-bapak, jalan pintas seperti itu seringkali membawa kita ke jalan buntu yang lebih berbahaya. Efek samping pada jantung, ginjal, dan ketergantungan adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Nah, di sini, kami ingin menawarkan sebuah perspektif yang berbeda. Sebuah jalan yang lebih bijaksana. Kita tidak akan bicara soal obat kuat atau sulap semalam. Sama sekali bukan. Kita akan bicara tentang bagaimana cara membangun kembali fondasi vitalitas kita dari dalam. Bagaimana cara kita merawat mesin tubuh kita dengan memberikan oli dan bahan bakar terbaik yang sudah disediakan oleh alam. Dan percayalah, solusi itu seringkali jauh lebih sederhana dan lebih murah dari yang kita bayangkan. Solusi itu mungkin sudah ada di dapur Anda, tersembunyi dalam wujud camilan sederhana, kacang-kacangan. Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan mendalam. Pertama, kita akan membongkar akar masalah sebenarnya. Kenapa vitalitas menurun? Ini bukan cuma soal umur, tapi ada dua pilar utama yang goyang. Kedua, kita akan mengenali nutrisi-nutrisi kunci, para pahlawan, yang tubuh kita butuhkan untuk membangun kembali pilar-pilar tersebut. Dan yang ketiga, yang paling ditunggu-tunggu, kita akan mengungkap parade kacang-kacangan juara yang kaya akan nutrisi tersebut, lengkap dengan cara konsumsi dan resep praktisnya. Jadi, mari kita mulai perjalanan, ini untuk menjadi versi diri kita yang lebih sehat, lebih berenergi, dan lebih vital berapapun usia kita. Sebelum kita bicara solusinya, kita wajib paham dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Menganggap ini semua murni karena faktor U atau umur adalah sebuah penyederhanaan yang membuat kita pasrah. Padahal, ada mekanisme biologis yang sangat jelas di baliknya. Ada dua pilar utama yang menopang vitalitas dan performa seorang pria. Jika salah satu atau keduanya mulai goyang, maka seluruh bangunan akan ikut terasa dampaknya. Pilar pertama, aliran darah, sang pembawa kehidupan. Jika boleh disederhanakan, vitalitas dan fungsi ereksi pada pria adalah 100% cerita tentang aliran darah. Ya, sesederhana itu pada intinya. Ereksi terjadi ketika ada lonjakan aliran darah yang deras menuju ke organ vital, mengisi pembuluh-pembuluh darah di sana hingga menjadi padat dan tegang. Tidak ada aliran darah yang cukup, tidak akan ada performa yang optimal. Titik sekarang, bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah kota dengan sistem perairan atau irigasi yang canggih. Jantung kita adalah pompa air utamanya. Pembuluh darah kita adalah pipa-pipa yang mengalirkan air ke seluruh penjuru kota. Dan organ vital kita adalah salah satu sawah yang paling membutuhkan pasokan air yang cepat dan melimpah pada saat-saat tertentu. Di usia muda, pompa kita kuat dan pipa-pipa kita bersih, lebar, dan elastis. Begitu ada perintah untuk mengairi sawah, air langsung meluncur deras tanpa hambatan. Nah, setelah usia 40 atau 50, dua masalah utama mulai muncul pada sistem perairan kita ini,
Masalah pertama. Pipa. Mulai kaku dan menyempit. Pembuluh darah kita secara alami kehilangan elastisitasnya. Dindingnya menjadi lebih kaku atau disebut arteriosklerosis. Pipa yang kaku tidak bisa melebar dengan baik saat dibutuhkan, sehingga volume darah yang bisa lewat jadi berkurang. Disinilah kita harus kenalan dengan satu molekul super penting, nitric oxide, NO, atau oksida nitrat. Anggap saja nitric oxide ini adalah sang komandan pelebar jalan. Ketika otak mengirim sinyal gairah, tubuh akan melepaskan nitric oxide ini ke dinding pembuluh darah, memberinya perintah, "Hei, relax, buka jalan selebar-lebarnya, ada kiriman darah penting mau lewat." Masalahnya, produksi nitric oxide alami dalam tubuh kita menurun drastis seiring bertambahnya usia, apalagi jika diperparah dengan gaya hidup seperti merokok atau stres. Ketika komandannya sedikit, maka jalan pun tidak bisa terbuka maksimal. Masalah kedua, pipa. Mulai tersumbat kerak. Selama puluhan tahun kita hidup, lemak jahat, kolesterol LDL, dan zat-zat lain bisa menumpuk di dinding pembuluh darah kita, membentuk plak. Bayangkan kerak yang menempel di dalam pipa air di rumah Anda. Semakin tebal keraknya, semakin sempit lubang pipanya. Fenomena ini disebut aterosklerosis. Plak ini tidak hanya menyempitkan jalur, tapi juga merupakan akar dari penyakit jantung dan stroke. Jadi, pilar pertama ini goyang karena dua hal, pipa yang kaku, kurang nitric oxide, dan pipa yang tersumbat, plak kolesterol. Pilar kedua, hormon testosteron, sang API semangat. Jika aliran darah adalah mekanismenya, maka testosteron adalah pemicunya. Anggaplah ini sebagai api semangat atau bahan bakar yang membuat mesin kita ingin menyala. Testosteron bertanggung jawab untuk tingkat energi, mood, dan mental, massa otot dan tulang, fokus, dan tentu saja libido atau gairah seksual. Produksi testosteron secara alami akan mencapai puncaknya di usia 20-an dan mulai menurun sekitar 1-2% setiap tahun setelah usia 30. Proses ini disebut andropause. Ini normal. Tetapi, laju penurunannya bisa sangat dipercepat oleh gaya hidup tidak sehat seperti obesitas, stres kronis, dan pola makan buruk. Apa gunanya punya sistem perairan yang bagus jika tidak ada yang menekan tombol untuk menyalakan pompa? Itulah yang terjadi jika testosteron rendah. Gairah atau keinginan untuk memulai itu sendiri sudah berkurang dari awal. Kesimpulannya adalah vitalitas pria di usia 50+ adalah kerjasama tim antara pilar aliran darah dan pilar hormon testosteron. Keduanya harus kokoh. Kabar baiknya, kedua pilar ini sangat bisa kita perbaiki dan dukung melalui apa yang kita makan. Tadi kita sudah paham masalahnya. Sekarang, mari kita kenali para pekerja ahli yang bisa kita rekrut untuk memperbaiki semua itu. Nutrisi kunci Tabersir 1, L-arginin, bahan baku jalan tol darah. Ingat, nitric oxide, NO, si komandan pelebar jalan, tubuh kita butuh bahan baku untuk membuatnya. Bahan baku utamanya adalah sebuah asam amino bernama L-arginin. Prosesnya begini. Makanan kaya L-arginin masuk ke tubuh. Di dinding pembuluh darah, sebuah enzim memasak. L-arginin menjadi nitric oxide. Hasilnya, pembuluh darah melebar, darah mengalir deras. Logikanya sangat sederhana. Lebih banyak L-arginin, potensi nitric oxide lebih tinggi. Aliran darah lebih lancar, performa lebih baik. Memberikan tubuh L-arginin itu ibarat menyuplai bahan baku aspal dan semen yang melimpah kepada para pekerja jalan tol nutrisi kunci Daggerware 2. Zinc, Seng, manajer pabrik testosteron. Jika L-arginin adalah urusan mekanisme, maka zinc adalah urusan pemicu. Zinc adalah mineral yang bisa kita sebut sebagai manajer pabrik testosteron di dalam tubuh. Zinc terlibat di setiap langkah produksi testosteron, mulai dari pengiriman surat perintah dari otak hingga menjadi manajer operasional di pabrik testosteron, sel Leydig di testis. Kekurangan zinc adalah salah satu penyebab utama rendahnya testosteron pada pria,
Memberikan tubuh cukup zinc itu ibarat memastikan pabrik hormon kita punya manajer yang kompeten dan tidak pernah absen. Nutrisi kunci Turdle 3, selenium, bodyguard, testosteron, and sperma. Pabrik sudah punya manajer, zinc, tapi butuh bodyguard yang kuat. Proses produksi di tubuh kita menghasilkan limbah berbahaya yang disebut radikal bebas, yang bisa merusak pabrik dan produknya. Disinilah selenium berperan. Selenium adalah antioksidan luar biasa kuat yang tugasnya adalah menetralisir radikal bebas di area testis. Ia melindungi pabrik, sel Leydig, dan produk, testosteron dan sperma, dari kerusakan. Kombinasi zinc dan selenium sering disebut sebagai duo dinamis untuk kesehatan reproduksi pria, nutrisi. Bonus, lemak sehat. Omega-3 and omega-9. Ini adalah tim pembersih pipa. Mereka membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, mengurangi peradangan di dinding pembuluh darah, dan menjaganya tetap bersih. Selain itu, hormon testosteron itu sendiri dibuat dari kolesterol. Tubuh membutuhkan kolesterol baik, HDL, dan lingkungan yang sehat untuk memproduksinya, dan lemak sehat membantu menciptakan lingkungan tersebut. Sekarang pertanyaannya, di mana kita bisa merekrut semua pahlawan nutrisi ini? Jawabannya ada di segmen berikutnya. Inilah bagian yang kita semua tunggu-tunggu. Mari berkenalan dengan para juara dari dunia kacang-kacangan. Juara untuk aliran darah, LRG9, almond and pistachio, kacang almond. Si serba bisa yang terbukti. Almond adalah salah satu sumber L-arginin nabati terbaik. Mengonsumsi segenggam almond secara efektif sedang mengisi tangki bahan baku nitric oxide. Almond juga kaya akan lemak sehat, omega-9, si pembersih pipa, vitamin E sebagai antioksidan, pelindung dinding pembuluh darah, dan magnesium untuk membantu merilekskan pembuluh darah. Almond adalah paket komplit untuk kelancaran sistem perairan kita. Kacang pistachio, si hijau peningkat performa. Pistachio adalah salah satu rajanya, L-arginin. Kandungannya termasuk yang paling tinggi. Sebuah studi di International Journal of Impotence Research menunjukkan konsumsi pistachio rutin dapat secara signifikan meningkatkan fungsi ereksi pada pria, karena efeknya yang kuat pada produksi nitric oxide dan kelancaran aliran darah. Juara. Untuk produksi hormon, zinc and selenium. Biji labu and kacang. Brazil biji labu, pumpkin seeds, sang raja zinc. Jika kita bicara soal zinc untuk testosteron, maka biji labu atau kuaci putih adalah makanan wajib. Ini adalah salah satu sumber zinc. Nabati terkaya. Mengonsumsi segenggam biji labu setiap hari adalah cara termudah untuk memastikan pabrik testosteron kita tidak pernah kekurangan manajer. Biji labu juga mengandung nutrisi yang membantu kualitas tidur, yang sangat penting untuk produksi testosteron. Kacang Brazil, Brazil nuts, bom selenium dosis tinggi. Untuk bodyguard, tidak ada sumber selenium yang lebih dahsyat daripada kacang Brazil. Tapi, di sini ada peringatan keras. Jangan pernah makan kacang Brazil segenggam penuh. Selenium dalam dosis tinggi bisa beracun. Dosis yang dianjurkan adalah cukup 1 hingga 2 butir saja per hari. Ya, hanya 1 atau 2 butir. Itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan selenium harian Anda. Perlakukan kacang ini seperti suplemen dosis tinggi, bukan camilan. Ini bukan sekadar camilan. Ini adalah tim ahli yang siap bekerja untuk kita. Ini adalah apotek alami yang Tuhan sediakan. Teori sudah, sekarang waktunya praktik. Berikut adalah resep paling mudah untuk mendapatkan semua nutrisi kunci tadi setiap hari, yang kita sebut resep Power Mix sehat tanpa drama. Bahan-bahannya, 2 bagian kacang almond mentah, raw almonds, 2 bagian biji labu mentah, raw pumpkin seeds, 1 bagian kacang kenari, walnuts, 1 bagian kacang pistachio mentah, tanpa kulit dan tanpa garam. Penting, kacang Brazil. Tidak dicampur ke dalam mix ini, karena dosisnya harus terkontrol ketat dan dikonsumsi. Terpisah. Langkah-langkahnya. Siapkan sebuah toples kaca yang bersih dan kering. Masukkan semua bahan, almond, biji labu, kenari, pistachio, ke dalam toples.
Tutup toplesnya dan kocok hingga semua bahan tercampur rata. Selesai. Cara konsumsinya. Dosis harian yang disarankan adalah 1 genggam kecil dari Power Mix ini, kira-kira setara dengan 3-4 sendok makan. Jadikan ini sebagai camilan sore pengganti gorengan atau taburkan di atas oatmeal dan yogurt. Dan jangan lupa, konsumsi 1 atau 2 butir kacang Brazil Anda secara terpisah setiap pagi bersamaan dengan sarapan. Beberapa catatan penting. Pilih yang mentah, raw. Usahakan selalu membeli kacang-kacangan dalam kondisi mentah, tidak digoreng, dan tidak diberi garam atau gula berlebihan. Rendam jika perlu. Jika merasa kembung, coba rendam dulu, terutama almond. Semalaman dalam air matang untuk membuatnya lebih mudah dicerna. Jika gigi tidak kuat, giling Power Mix ini menjadi bubuk kasar menggunakan blender kering, lalu taburkan di atas makanan atau campur ke dalam jus. Tentang berat badan. Selama dikonsumsi dalam porsi wajar, 1 genggam sehari, kacang-kacangan justru membantu Anda merasa kenyang lebih lama karena padat nutrisi dan serat. Dengan Power Mix ini, tidak ada lagi alasan untuk lupa atau malas. Sebelum kita mengakhiri, ada satu hal yang sangat penting untuk ditekankan. Sebuah pesan untuk meluruskan ekspektasi kita. Apa yang baru saja kita bahas? Almond, biji labu, kacang Brazil, dan kawan-kawannya, ini bukan obat kuat. Saya ulangi, ini bukan Viagra alami. Jangan berharap setelah makan segenggam Power Mix ini, lalu dalam 30 menit keajaiban akan terjadi. Bukan begitu cara kerjanya. Mari kita gunakan analogi terakhir. Obat kuat kimia itu ibarat menyalakan genset saat listrik PLN padam. Berguna saat darurat, tapi tidak memperbaiki gardu listrik yang rusak. Pendekatan alami dengan kacang-kacangan ini adalah proses memperbaiki gardu listrik PLN yang rusak itu sendiri, secara perlahan. Proses ini butuh waktu, tidak instan, tapi hasilnya permanen dan menyehatkan seluruh tubuh. Jadi, kapan hasilnya akan terasa? Jawabannya adalah konsistensi. Anda mungkin baru akan merasakan perbedaan setelah rutin mengonsumsinya selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Perbedaannya pun mungkin bertahap, merasa lebih berenergi, tidur lebih nyenyak, mood lebih stabil, dan perlahan, tapi pasti, gairah dan performa pun akan ikut membaik sebagai efek samping dari tubuh yang menjadi lebih sehat. Dan ingat, kacang-kacangan, ini hanyalah satu bagian dari puzzle. Dukung dengan 3 pilar gaya hidup sehat lainnya. Gerak badan. Cukup jalan kaki cepat 30 menit setiap hari. Tidur. Cukup usahakan tidur 7-8 jam tanpa gangguan. Kelola stres. Stres adalah musuh utama testosteron. Bapak-bapak, menjadi tua itu kepastian, tapi menjadi rapuh dan tidak berdaya adalah pilihan. Hari ini, kita sudah belajar bahwa kita punya pilihan untuk merawat tubuh kita. Ini bukan hanya soal hubungan suami istri. Ini soal kualitas hidup. Soal memiliki energi untuk bermain dengan cucu dan semangat untuk terus berkarya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi titik awal perubahan positif. Punya pengalaman dengan kacang-kacangan ini? Bagikan cerita Anda di kolom komentar untuk menginspirasi yang lain. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman atau sahabat Anda. Dan tentu saja, subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti berinvestasi pada aset terbaik Anda, tubuh Anda sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.